Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Tony akan menyampaikan tentang surat Al-Asr. Nah, mungkin ada sebagian anak yang sudah tahu apa artinya Al-Asr. Ada berapa ayat surat Al-Asr? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk anak-anak simak video berikut ini. Nah, anak-anak, surat Al-Asr itu nanti kita akan membaca, ya, mengamati, dan juga kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan tentunya nanti anak-anak bisa hafal dan tahu apa kandungan surat Al-Asr. Nah, Al-Asr itu sendiri anak-anak artinya demi masa atau demi waktu. Ya. Surat Al-Asr artinya demi masa. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mungkin ada yang sudah tahu surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, urutan surat Al-Asr di dalam Al-Quran itu mempunyai urutan yang ke-103. Nah, selanjutnya surat Al-Asr itu diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Selanjutnya, yang poin keempat, ya, disebut surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Yang poin kelima, surat Al-Asr itu artinya demi masa, yaitu Al-Asr menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Selanjutnya, ya, nama Al-Asr itu sendiri diambil dari ayat pertama, ya, yaitu wal asr. Nah, untuk yang terakhir, surat Al-Asr itu letaknya kalau di dalam Al-Quran itu setelah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Humazah. Nah, yuk kita baca suratnya, anak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, kalau diartikan per ayat, ya anak-anak, maaf, kalau diartikan per kata, yaitu wal asr artinya demi masa. Inna, sesungguhnya. Insana, manusia. Insan itu manusia, ya. La fi khusr, berada dalam kerugian. Illa, kecuali, ya, alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu, dan mengerjakan, solihati, kebajikan, watawasau, dan saling menasihati, bil haqqi, untuk kebenaran, bisobr, yaitu juga dalam kesabaran. Nah, apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr, anak-anak, ya? Ayat pertama itu kandungannya menjelaskan bahwa surat Al-Asr artinya zaman atau waktu atau masa yang padanya Bani Adam
keturunan Nabi Adam bisa bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi di kandungan al-asr itu maksudnya itu waktu yang diberikan oleh Allah selama kita masih bisa berbuat baik ataupun berbuat buruk. Ayat kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Maksudnya anak-anak, ya, Allah itu bersumpah, itu berkata sungguh-sungguh, ya. Itu bahwa Allah itu berkata yang sesungguhnya, ya. Kalau sudah bersumpah itu biasanya itu penting sekali, ya. Itu bahwa manusia itu semuanya nanti akan rugi, ya, akan binasa, akan hancur, ya, akan meninggal. Di ayat ketiga yaitu menjelaskan, ya, sambungan dari ayat kedua tadi, kan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi apa? Manusia yang beriman hatinya. Maksudnya gimana? Manusia yang hatinya itu masih percaya kepada Allah, yakin semua perintah-perintahnya dan semua janji-janjinya Allah. Dan yang mengerjakan amal-amal saleh, ya, amal kebaikan, ya, dan menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Jadi semua orang, maksudnya ayat ketiga itu semua orang itu akan rugi, ya, kecuali apa anak-anak, ya, kecuali orang yang beriman percaya kepada Allah, orang yang mengerjakan amal-amal saleh, ya, dan orang yang melakukan kebajikan atau kebaikan, ya, meninggalkan larangan Allah, dan yang terakhir itu orang yang apa? Orang yang selalu menasehati untuk sabar, ya, menasehati untuk selalu sabar jika ditimpa musibah. Asbabun nuzul, ya. Selanjutnya asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul itu sebab turunnya surat. Ya, dari Syekh Muhammad, ya, menjelaskan orang Arab jahiliyah terbiasa bersantai di waktu asar. Mereka bercengkrama dan bercanda sehingga saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan atau permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu asar, maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan. Bukanlah waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah, karena manusia itu akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria. Jadi itu sebab turunnya surat, ya, Allah menegur orang-orang jahiliyah yang menyalahkan waktu asar, padahal mereka tidak memperhatikan dirinya bahwa mereka itu salah, ya, karena tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya keutamaan surat Al-Asr. Keutamaannya yaitu surat ini yaitu surat yang sering dibaca kita ketika kita dalam majelis, perkumpulan, pengajian, dalam pembelajaran, ya, di akhir pertemuan. Nah, untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan bergunanya waktu, ya. Yang keutamaan yang kedua, ya, surat ini juga merangkum kunci keselamatan dunia dan akhirat, ya. Jika kalian melakukan 4 tadi, ya,
maka kalian itu akan selamat dunia akhirat. Nah, sekarang kerangkuman ya. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya, dan merupakan urutan surat yang ke-103 di dalam Al-Quran ya. Dia diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat Al-Asr itu juga termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Poin ketiga, Al-Asr itu artinya demi masa, yaitu merangkum tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Anak perlu kalian ingat ya 5 perkara sebelum 5 perkara itu apa? Waktu muda sebelum waktu tua. Bagaimana kita menggunakan waktu sehat sebelum waktu sakit. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kita gunakan masa luang sebelum datang masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, itu 5 perkara yang harus kita perhatikan sebelum nantinya ada 5 perkara. Nah, ini ya perjalanan manusia itu dari waktu ke waktu ya, dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, orang jompo atau sudah sakit karena sudah tua dan akhirnya meninggal. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu? Nah, anak-anak, selain kita beribadah kepada Allah ya, entah sholat, puasa atau beramal saleh yang lainnya ya, kita juga suka menolong orang lain, membantu sesama. Jika ada orang yang membutuhkan, sebaiknya kita tolong ya, tanpa meminta imbalan ya, kita ikhlas karena Allah, supaya waktu kita tidak sia-sia ya. Waktu kita itu dicatat sama Allah sebagai anak-anak, sebagai amal ibadah ya. Jadi anak-anak, misalkan kita membantu orang tua, oke, saya membantu orang tua karena Allah, insya Allah nanti anak-anak mendapatkan pahala. Membantu adik, membantu teman ya, karena Allah yang menyuruh, nanti kita dapat pahala. Anak-anak siap ya? Oke. Nah, ini juga amal soleh ya anak-anak ya, amal soleh atau kebajikan, membersihkan masjid ya. Ini juga kebajikan atau kebaikan ya, itu juga dicatat sebagai amal ibadah, memberikan orang yang tidak mampu. Nah, anak-anak, itu saja dari Pak Tony ya. Pak Tony ulang kembali ya, dalam surat Al-Asr anak-anak ya, semua orang itu dalam kerugian kecuali tadi ada 4 ya, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang melakukan kebajikan, dan orang yang selalu menasehati untuk selalu sabar ya. Maka itu anak-anak, setelah pelajaran ini ya, kita lakukan 4 tadi anak-anak ya. Nah, 4 tadi ya, supaya anak-anak? Supaya waktu kita tidak sia-sia ya. Oke, semangat ya. Itu dari Pak Tony, mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.